حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وعد الصابرين أجرهم بغير حساب وبشر الشاكرين لنعمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الآية. صدق الله العظيم. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam anugerah dan kenikmatan yang sudah kita rasakan bersama di dalam kehidupan kita di dunia ini. Semoga bila kita bersyukur pada Allah, Allah Subhanahu wa taala berkenan menambahkan anugerah dan kenikmatannya pada kita semua. Semoga nikmat itu berlangsung mulai dari kehidupan kita di dunia sampai menuju kehidupan akhirat kelak insyaallah. Saudaraku kaum muslimin, hamba Allah rahimakumullah, menjalani kehidupan di dunia ini kita tidak akan pernah lepas dari segala ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang kita jalani selama berada dalam kehidupan di dunia ini semuanya di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di luar ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengajak saya dan saudara-saudara untuk menyikapinya dengan selalu sabar dan ridho terhadap apa yang ditentukan oleh Allah atau ditakdirkan kepada kita. Karena kita sabar atau tidak, yang pasti takdir Allah itulah yang berlaku untuk kita semua. Karena itu saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita di dunia, kita harus membekali diri dengan ketahanan dan kesabaran yang kuat. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, isbiru wasabiru, bersabarlah kalian dan tingkatkan kesabaran kalian. Surah Al-Imran ayat 200. Para ulama menyebutkan sabar ini adalah menahan diri. Di dalam istilah sabar berarti menahan diri minimal dari 3 hal. Pertama, as-sabru 'ala ta'at, sabar di dalam taat pada Allah.
Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan diharamkan Allah. Yang ketiga adalah sabar terhadap takdir yang tidak menyenangkan pada hati kita. Pertama adalah sabar dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua hendaknya di dalam taat pada Allah ini memang berat di hati dan sulit dijalankan oleh manusia, tapi pasti bisa. Kadang terasa berat secara fisik, bisa letih dan lelah. Hendaklah kita sikapi dalam hidup kita ini ketika taat pada Allah supaya tidak gampang lelah. Hendaklah kita selalu lillahi ta'ala, karena semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar yang kedua adalah as-sabru 'anil maksiyat. Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan atau yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu manusia ini selalu mengajak kepada perbuatan buruk. Maka hendaklah kita sikapi dengan sabar ini, menahan nafsu supaya tidak gampang untuk melanggar yang dilarang oleh Allah. Karena bukankah orang-orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala yang diperintahkan walaupun terasa berat pasti dilaksanakan. Begitu pula sesuatu yang dicintainya, kalau sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya pastilah harus ditinggalkan. Karena kita selalu bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar pada takdir Allah ini yang tidak menyenangkan. Karena takdir Allah atas makhluk ini ada yang menyenangkan sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita. Juga ini yang tidak menyenangkan disebut takdir Allah yang buruk buat kita atau dikenal dengan musibah. Dan sering disebut-sebut sebagai ujian ketika umat Islam mau melakukan sholat. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Percaya pada takdir Allah, entah itu baik ataupun buruk, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, kalau takdir ini yang sesuai dengan selera, maka patut dan perlu bahkan wajib kita syukuri. Syukur ini saudara sekalian merupakan ketaatan atau disebut sabar dalam taat. Ini merupakan jenis sabar yang pertama yang tadi saya sebutkan, yaitu as-sabru ala ta'ah, sabar dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila takdir Allah yang disebut takdir yang buruk atau disebut musibah, ini saudara sekalian, kita termasuk orang yang mendapatkan ridha Allah apa tidak? Tidak mengenai takdir Allah yang buruk atau musibah yang menimpa kepada kita. Kata para ulama, minimal ada 4 reaksi atau sikap manusia ketika ditimpa musibah. Pertama adalah menyikapi takdir yang buruk atau musibah ini dengan marah. Marahnya ini bisa dengan lesan, dengan hati, ataupun marah dengan menunjukkan sikap anggota badan dan yang lainnya.
Saudara sekalian, marah dengan hati, dengan menyimpan perasaan yang kesal dan mendongkol, bahkan buruk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya kok diperlakukan seperti ini, yang lain kok tidak? Bahkan buruk sangkanya pada Allah ini karena sikap marah dengan musibah atau takdir yang buruk ini, selalu melaporkan tindakan Allah terhadap hamba yang lain. Perbuatan Allah itu diadukan terhadap makhluk. Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuat, itu tindakannya terhadap kita dilaporkan, diadukan kepada makhluk yang lemah. Padahal kalau kita ini tidak marah, kita dengan musibah yang buruk atau takdir yang buruk ini, kalau kita tidak marah, itu pasti baik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita marah ini dengan mengomel, menggerutu, bahkan menceritakan takdir Allah yang buruknya menimpa kita, seolah-olah kita itu diperlakukan zalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menceritakan satu dengan yang lain, itu di dalam bahasa Jawa itu akhirnya namanya jor-joran. Ya, jor-joran mengungkapkan kekesalan atas tindakan Allah pada kita. Contoh yang ringan saja mungkin tidak kita sadari. Sampean ya, saya ceritakan, tak kandani sampean. Sehari ini loh, saya ini sakit kepala, dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Saudara sekalian rahmat Allah, apa kata yang lain? Sampean nggak seberapa, kaki saya ini loh 5 hari nggak bisa nekuk. Nah ini namanya jor-joran ini. Sudah menunjukkan marah terhadap musibah yang menimpa diri kita. Merasa kesal dan dongkol. Jadi merasa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mendolimi dirinya. Dengan musibah ini seorang marah dengan lesan, bahkan mencaci, memaki dan melaknat. Bahkan diungkapkan dengan lesan yang seperti menuduh Allah. Maka diungkapkan seperti dalam nyanyian yang pernah kita dengar itu. Takdir memang kejam. Itu kan ditujukan pada Allah itu. Saudara sekalian, semuanya ini dari Allah. Jadi kalau disampaikan Tuhan itu zalim, kejam, takdir memang kejam, ini dia memaki, melaknat. Bisa saudara sekalian marah ini dengan anggota badan kita. Kalau dulu masa jahiliyah mungkin sampai sekarang ada kekesalannya tuh, menampar-nampar mukanya, membentur-benturkan kepalanya di dinding, bahkan menjambak rambutnya, merobek-robek pakaiannya. Orang jadi marah terhadap musibah ini seperti orang tidak beragama. Orang Korea dan orang Jepang itu dengan berbagai musibah yang terjadi, dia putus asa, teriak-teriak di jalan, bahkan ingin mati. Kemudian banyak di Korea dan Jepang itu bunuh diri, mengungkapkan kemarahan dan kekesalannya, sampai berencana ingin mengakhiri hidupnya ini, ingin mati umur 60 tahun. Setelah 60 tahun tidak mati, akhirnya banyak yang bunuh diri. Ini mengungkapkan kekesalan. Ini orang yang tidak beragama. Sehingga kita jangan meniru mereka. Ini menyikapi musibah dengan marah. Yang kedua saudara sekalian, sabar terhadap musibah dengan apa? Menahan diri.
Mungkin seorang itu benci dan tidak suka jika musibah itu terjadi, tapi dia menahan diri, tidak mengucapkan perkataan yang membuat Allah itu murka dan marah, tidak melakukan sesuatu yang membuat Allah itu tidak ridho, tidak ada di dalam hatinya buruk sangka pada Allah. Ini sabar, ya. Karena sabar harus terus ditingkatkan, kata Allah. Wasbiru wasobiru, bersabar dan tingkatkan kesabarannya. Tidak boleh seorang muslim, dan di dalam kamus orang-orang beriman itu mengatakan sudah habis kesabaranku. Tidak ada. Pasti tetap ada itu. Karena Allah itu menguji, memberikan musibah pada hamba itu sesuai dengan dosisnya. Pasti bisa. Barangkali kalau kita itu melihat ada orang itu ditimpa musibah yang menurut pandangan kita tuh besar, kami tidak mampu untuk yaitu menyikapi dengan sabar. Tapi seorang itu bisa sabar karena memang Allah disesuaikan dengan kadar keimanannya. Bukankah para nabi itu lebih besar musibah cobaannya daripada kita? Kadang kata Rasulullah SAW, inna asyaddan nasi bala'an fal anbiya, sesungguhnya yang paling berat musibah atau bala yang ditimpakan Allah kepada mereka itu adalah para nabi. Sumal amsal, kemudian di bawahnya fassolihun, kata, kemudian orang-orang soleh. Jadi sekalian, sabar ini ditampakkan dia tidak suka terhadap hal tersebut, karena musibah itu semua pada tidak suka, ya. Tapi harus disikapi dengan sabar. Ini sabar ini lebih baik daripada bersikap mereaksi pada dirinya itu marah. Yang ketiga, menghadapi musibah takdir yang buruk ini dengan ridho. Ini lebih tinggi tingkatannya daripada sabar. Saudara sekalian, berlapang hati terhadap musibah yang menimpa, ridho, puas sepenuh hati, seakan-akan tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya. Nah, ini saudaraku sekalian rahmati Allah, ridho ini tahapan yang ketiga, lebih utama daripada sekedar sabar. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kita pakai setiap hari, berikrar dalam hati kita, dan dipakai berzikir pagi petang senantiasa itu kita membaca raditu billahi robba, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Rob, aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Muhammad SAW sebagai utusan dan juga teladan dalam kehidupan kita. Jadi kita ridho Allah sebagai Rob. Rob itu bisa maknanya adalah sesembahan kita, yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kita. Juga kita ridho Allah sebagai pengatur kehidupan kita. Jadi kata Nabi, kalau seorang itu pagi petang, sesudah subuh dan sesudah maghrib, dia selalu berzikir minimal 3 kali, raditu billahi robba, ridho dengan Allah sebagai Rob, bahkan ridho terhadap ketentuan Allah, ridho terhadap takdir Allah, maka ketika orang itu meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara sekalian, yaitu yang keempat, sikap hamba dikala tertimpa musibah atau terkena takdir yang buruk, yaitu bersyukur kepada Allah atas segala musibah.
Saudara sekalian, ini tingkatan lebih tinggi daripada ridho. Mengapa? Karena ini berharap kebaikan dan pahala dari Allah. Karena hidup kita ini bukan di dunia ini saja. Di dunia ini hanya hidup kita dan usia kita yang pendek. Ada usia yang kedua lebih baik dan lebih panjang, kekal abadi, yaitu pada kehidupan akhirat. Nah, kalau di dunia itu dapat musibah, itu artinya Allah Subhanahu wa taala kasih sayang kepada kita supaya kita mendapatkan anugerah kehidupan akhirat itu lebih banyak dan lebih baik dan kekal abadi daripada kehidupan dunia. Bukankah kita sudah meyakini bahwa dunia ini memang tempat kita diberikan cobaan dan ujian? Saudara sekalian, sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesusahan, diberikan penderitaan supaya apa? Kita enggak kerasan di dunia. Supaya kita rindu dengan kehidupan surga. Supaya kita rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi, man ahabba liqa Allah, barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, Allah juga mencintai pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, karena itu Rasulullah SAW itu juga mengalami penderitaan dan kesedihan. Bukan Rasulullah itu kemudian diberikan musibah takdir yang tidak enak itu kemudian tidak sedih. Bukan, Rasulullah tetap sedih karena manusia biasa. Cuma Nabi mengajarkan kepada kita, apabila melihat sesuatu yang tidak disukai, takdir yang buruk, musibah yang menimpa kita, Rasulullah mengajarkan dan beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi diajarkan kepada kita oleh Rasulullah itu kalau terkena musibah, termasuk salah seorang anggota keluarga yang kita cinta itu meninggalkan dunia, itu juga bukan sekedar innalillah, tapi juga dimulai alhamdulillah, lalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Rasulullah bila melihat sesuatu yang tidak disukai, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ini artinya bersyukur pada Allah karena Allah telah memberikan ganjaran atas musibah ini dengan ganjaran yang lebih banyak dari musibah yang menimpanya. Karena saudara sekalian, kata Nabi SAW, nanti pada kehidupan akhirat, karena endingnya itu harus baik semua umat manusia ini. Nanti kata Rasulullah, anna ahlal afiyah, sesungguhnya orang-orang yang ahli afiyah. Afiyah itu jarang kena musibah, hidupnya selalu enak. Kalau berdagang selalu lancar, badannya sehat, sampai disebut afiyah ya. Sesungguhnya ahlul afiyah, orang yang tidak pernah kena musibah, dia sejahtera, sehat tubuhnya, wal afiyat. Dia di hari kiamat, kata Rasul, an ahlul afiyah yatamannawna yaumal qiyamah, dia berharap pada kehidupan akhirat itu lau kanat ajsamuhum tuqradu bil maqarid fid dunya lima yarawna min idhamillah li ahlil bala sawabillah li ahlil bala al hadits au kama qol. Setelah melihat orang-orang ahlul bala yang selalu diberikan musibah, cobaan yang tidak mengenakkan,
dapat ganti yang lebih besar, disempurnakan oleh Allah. Karena orang-orang ini yang dapat musibah ini bila sabar, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala atas orang-orang yang sabar, ganjaran untuk mereka bighairi hisab, tidak terbatas. Jadi orang-orang ahlul afiyah kaget, ingin seandainya dulu di dunia tubuhnya terkena sabetan pedang, demi setelah melihat pahala yang besar untuk orang-orang ahlul bala. Sehingga kita bersabar saudara sekalian dan bisa bersyukur dengan tingkatan yang tinggi ini. Setelah ridho, ya, bersyukur karena dia dapat ganjaran yang besar atas musibah yang menimpa dirinya. Seorang wanita pada generasi salaf, dia ahli ibadah, jari-jarinya itu loh terputus, mengeluarkan darah. Dia memuji Allah, alhamdulillah. Memang bisa innalillah, tapi ini diajarkan Rasulullah, alhamdulillah, memuji Allah. Banyak orang-orang bertanya, bagaimana bisa kamu memuji Allah sedang jarimu itu putus mengeluarkan darah? Dia menjawab, manisnya pahala atas musibah ini melupakan saya akan pahitnya sabar terhadap musibah yang menimpa. Jadi mudah-mudahan ini saudara sekalian, kita bisa memilih tingkatan-tingkatan ini. Semoga kita tidak marah dengan musibah yang terjadi, tapi bisa sabar. Meningkat lagi bukan sekedar sabar, tapi ridho dengan ketentuan Allah. Lalu puncaknya kita bersyukur, berharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan keteguhan iman yang kuat dan batin kita dengan penuh kesabaran. Semoga ini yang bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.